Kejaksaan Negeri Padang untuk keadilan. Surat dakwaan nomor 365-PD-B-2019 Pengadilan Negeri Padang. 1. Identitas terdakwa. Nama lengkap Wirjon panggilan John alias Datuk bin Bustaman. Tempat lahir Bukit Tinggi. Umur 61 tahun. Tanggal lahir 24 April 1958. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Komplek Cendana Andalas Blok CC 11 RT 04 RW 02 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Agama Islam. Pekerjaan dosen Universitas Andalas. 2. Penahanan. Terdakwa ditahan dalam tahanan kota masing-masing oleh 1. Penyidik tidak dilakukan penahanan. 2. Penuntut umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019. 3. Dakwaan. Bahwa terdakwa Wirjon, panggilan John alias Datuk bin Bustaman, pada tanggal 28 Maret 2012, sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan pada tanggal 4 April 2012, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Komplek Cendana Andalas Blok CC 11 RT 04 RW 02 Kelurahan Andalas, Kota Padang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang, yakni saksi korban Andri Jaya panggilan Haji AN, supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa sebelumnya saksi korban Andri Jaya panggilan Haji AN sudah bekerja sama dengan terdakwa dalam pembangunan proyek perumahan di daerah Balai Baru, Kota Padang. Selanjutnya, pada tanggal 27 Maret 2012, terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk membangun perumahan di Akabiluru, Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota. Saat itu terdakwa mengatakan ada tanah di daerah Payakumbuh sebanyak 100 hektar. Tanah itu bagus di pinggir jalan. Tanah itu sudah saya kuasai dan saya miliki 36 hektar sedang diurus sertifikatnya dan tidak ada masalah. Bagus untuk perumahan. Mendengar hal tersebut, saksi korban bertanya kepada terdakwa, apakah aman Pak? Pak Datuk, saya tidak bisa main tanah, nanti saya susah jadinya. Lalu terdakwa meyakinkan saksi korban dengan mengatakan, Pak Haji tenang saja. Tanah ini sudah lama saya kuasai atau miliki dan diurus. Pak Haji tahu bersih saja, saya yang mengurus semuanya. Untuk urusan lapangan, percayakan saja pada saya. Pak Haji urus uangnya saja. Apakah ada uang sekarang Pak Haji sebesar 25 juta rupiah? Untuk mengurus tanah, saya sudah sering main jual beli tanah ini. Oleh karena saksi korban yakin dengan kata terdakwa, maka saksi korban dan terdakwa sepakat untuk bertemu lagi esok hari di rumah terdakwa. Keesokan harinya, tanggal 28 Maret 2012, bertempat di rumah terdakwa di Komplek Cendana Andalas Blok CC nomor 11, 28 Maret 2012, bertempat di rumah terdakwa di Komplek Cendana Alas Blok CC nomor 11, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saksi korban datang ke rumah terdakwa bersama saksi Adrian Ningsih, panggilan Neng, saksi Rusdi, dan saksi Jawanis, panggilan Anis. Saat itu, terdakwa untuk biaya pengurusan sertifikat tanah sebagaimana yang diminta terdakwa sebelumnya. Kemudian terdakwa membuatkan kwitansinya tertanggal 28 Maret 2012, dan waktu itu juga ada kesepakatan untuk melihat lokasi tanah di Akabiluru Payakumbuh. Keesokan harinya, terdakwa bersama saksi korban dan saksi Neng, saksi Rusdi, serta saksi Anis berangkat ke Akabiluru Payakumbuh mencek lokasi yang dimaksud terdakwa. Sesampainya di lokasi, terdakwa menunjukkan sebidang tanah yang katanya akan dibangun perumahan bersama dengan saksi korban.
Setelah itu, untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa mengajak saksi korban pergi ke kantor BPN Payakumbuh. Sesampai di kantor BPN, terdakwa turun dari mobil, sedangkan saksi korban yang lainnya disuruh menunggu di mobil. Namun hanya sebentar, terdakwa balik lagi mengatakan petugasnya tidak ada di kantor. Kemudian pada tanggal 4 April 2012, terdakwa meminta tambahan uang kepada saksi korban dengan mengatakan, "Carikan saya uang 10 juta rupiah." Karena pemilik tanah yang bernama Tasman akan datang meminjam uang untuk pengurusan tanah, kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar 10 juta rupiah kepada terdakwa, dan terdakwa juga membuatkan kwitansinya tertanggal 4 April 2012. Sehingga total uang yang telah diserahkan saksi korban kepada terdakwa berjumlah 35 juta rupiah. 2 minggu setelah menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi korban menanyakan perkembangan pengurusan tanah kepada terdakwa. Saat itu, terdakwa mengatakan dalam beberapa hari ini tanah akan diukur dan dibuldozer atau diratakan. Beberapa hari setelah itu, saksi korban ikut bersama terdakwa ke Payakumbuh untuk membuldozer atau meratakan tanah dimaksud dengan alat berat. Pada saat alat berat masuk, terdakwa dan saksi korban dihadang oleh pemilik tanah. Karena tanah yang diratakan oleh terdakwa adalah tanah milik orang lain. Ternyata terdakwa hanya coba-coba saja. Seandainya ada orang yang melarang atau ada pemilik tanah yang datang, terdakwa akan menghentikan membuldozer tanah tersebut. Selanjutnya, saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan dilakukan pengecekan di kantor BPN Payakumbuh. Ternyata pada tahun 2012 sampai saat ini tidak ada terdaftar permohonan pengurusan sertifikat atas nama terdakwa Wirjon ataupun Tasman. Atas perbuatan terdakwa, saksi korban Andi Wijaya, panggilan Haji AN, mengalami kerugian besar sebesar 35 juta rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua, bahwa terdakwa Wirjon panggilan John alias Datok bin Bustamam pada tanggal 28 Maret 2012 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan pada tanggal 4 April 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kompleks Cendana Andalas Blok CC 11 RT 004 RW 002 Kelurahan Andalas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangan yang bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2012, terdakwa mengajak saksi korban bekerja sama untuk membangun perumahan di Akabiluru, Payakumbuh, dan saksi korban menyetujuinya. Keesokan harinya, pada tanggal 28 Maret 2012, bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Cendana Andalas, Blok CC nomor 11, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saksi korban datang ke rumah terdakwa bersama saksi Adrianingsi, panggilan Neng, saksi Rusdi, dan saksi Jawanis, panggilan Anis, dan menyerahkan uang sebesar 25 juta rupiah kepada terdakwa untuk membiayai pengurusan sertifikat tanah. Kemudian terdakwa membuatkan kwitansinya tertanggal 28 Maret 2012 dan waktu itu juga ada kesepakatan untuk melihat lokasi tanah di Akabiluru, Payakumbuh. Keesokan harinya terdakwa bersama saksi korban dan saksi Neng, saksi Rusdi, serta saksi Anis berangkat ke Akabiluru, Payakumbuh mencek lokasi yang dimaksud terdakwa. Sesampai di lokasi, terdakwa menunjukkan sebidang tanah yang katanya akan dibangun perumahan bersama dengan saksi korban. Setelah itu, untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa mengajak saksi korban pergi ke kantor BPN Payakumbuh. Sesampai di kantor BPN, terdakwa turun dari mobil, sedangkan saksi korban dan yang lainnya disuruh menunggu di mobil. Namun hanya sebentar terdakwa balik lagi mengatakan petugasnya tidak ada di kantor. Kemudian pada tanggal 4 April 2012, terdakwa meminta tambahan uang kepada saksi korban sebesar 10 juta rupiah untuk peminjaman pemilik tanah bernama Tasman, dan terdakwa juga membuatkan kwitansinya tertanggal 4 April 2012.
sehingga total uang yang telah diserahkan saksi korban kepada terdakwa berjumlah 35 juta rupiah. 2 minggu setelah menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi korban menanyakan perkembangan pengurusan tanah kepada terdakwa. Saat itu, terdakwa mengatakan dalam beberapa hari ini tanah akan diukur dan dibuldozer atau diratakan. Beberapa hari setelah itu, saksi korban ikut bersama terdakwa ke Payakumbuh untuk membuldozer atau meratakan tanah dimaksud dengan alat berat. Pada saat alat berat masuk, terdakwa dan saksi korban dihadang oleh pemilik tanah karena tanah yang diratakan oleh terdakwa adalah tanah milik orang lain, bukan milik Tasman maupun terdakwa. Ternyata terdakwa hanya coba-coba saja. Seandainya ada orang yang melarang atau ada pemilik tanah yang datang, terdakwa akan menghentikan atau membuldozer tanah tersebut. Selanjutnya, saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan dilakukan pengecekan di kantor BPN Payakumbuh. Ternyata pada tahun 2012 sampai saat ini tidak ada terdaftar permohonan pengurusan tanah, sertifikat tanah atas nama terdakwa Wirjon ataupun Tasman. Atas perbuatan terdakwa, saksi korban Andri Jaya, panggilan Haji AN mengalami kerugian sebesar 35 juta rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Padang, 15 Mei 2019. Penuntut umum Mulyana Sapitri, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kejaksaan Negeri Padang untuk keadilan. Surat tuntutan nomor 365 garing pidana garing 2019 garing Pengadilan Negeri Padang. Identitas terdakwa: nama lengkap Wirjon, panggilan John alias Datua bin Bustamam. Tempat lahir Bukit Tinggi. Umur 61 tahun, tanggal lahir 24 April 1958. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Komplek Cendana Andalas, Blok CC 11, RT 04 RW 02, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Agama Islam. Pekerjaan dosen Universitas Andalas. Penahanan: terdakwa ditahan dalam tahanan kota masing-masing oleh penyidik, tidak dilakukan penahanan. Penuntut umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019. Berdasarkan surat penetapan hakim atau hakim ketua pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Mei 2019 nomor 365 garing pidana garing 2019 garing Pengadilan Negeri Padang, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana dakwaan penuntut umum sebagai berikut. Bahwa terdakwa Wirjon, panggilan John alias Datua bin Bustamam pada tanggal 28 Maret 2012 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan pada tanggal 4 April 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Komplek Cendana Andalas, Blok CC 11 RT 04 RW 02, Kelurahan Andalas, Kota Padang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa mengadili perkara ini dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang, yakni saksi korban Andri Jaya, panggilan Haji An, supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa sebelum saksi korban Andri Jaya, panggilan Haji An, sudah bekerja sama dengan terdakwa dalam pembangunan proyek perumahan di daerah Balai, Kota Padang. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2012 terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk membangun perumahan di Akabiruru, Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota. Saat itu terdakwa mengatakan ada tanah di daerah Payakumbuh sebanyak 100 hektar. Tanah itu bagus di pinggir jalan, tanah itu sudah saya kuasai dan saya miliki. 36 hektar sedang diurus sertifikatnya dan tidak ada masalah, bagus untuk perumahan. Mendengar hal tersebut, saksi korban bertanya kepada terdakwa,
Apakah aman Pak Datwa? Saya tidak biasa main tanah, nanti saya susah jadinya. Lalu terdakwa meyakinkan saksi korban dengan mengatakan, Pak Haji, tenang saja, tanah ini sudah lama saya kuasai atau saya miliki dan saya urus. Pak Haji tahu bersih saja, saya yang mengurus semuanya. Untuk urusan lapangan percayakan saja kepada saya. Pak Haji urus uangnya saja. Apakah ada uang sekarang Pak Haji sebesar 25 juta rupiah untuk mengurus tanah? Saya sudah sering main jual beli tanah ini. Oleh karena saksi korban yakin dengan kata-kata terdakwa, maka saksi korban dan terdakwa sepakat untuk bertemu lagi esok harinya di rumah terdakwa. Keesokan harinya, tanggal 28 Maret 2012, bertempat di rumah terdakwa di Komplek Cendana Andalas Blok CC nomor 11 Kecamatan Padang Timur, Kota Padang sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saksi korban datang ke rumah terdakwa bersama saksi Andrian Ningsih panggilan Neng, saksi Rusdi, dan saksi Jawanis panggilan Anis. Saat itu saksi korban menyerahkan uang sebesar 25 juta rupiah kepada terdakwa untuk biaya pengurusan sertifikat tanah sebagaimana yang diminta terdakwa sebelumnya. Kemudian terdakwa membuatkan kwitansi tanggal 28 Maret 2012 dan pada waktu itu juga ada kesepakatan untuk melihat lokasi tanah di Akabulu Payakumbuh. Keesokan harinya terdakwa bersama saksi korban dan saksi Neng, saksi Rusdi, serta saksi Anis berangkat ke Akabulu Payakumbuh mengecek lokasi yang dimaksud terdakwa. Sesampai di lokasi, terdakwa menunjuk sebidang tanah yang katanya akan dibangun perumahan bersama dengan saksi korban. Setelah itu, untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa mengajak saksi korban pergi ke kantor BPN Payakumbuh. Sampai di kantor BPN Payakumbuh, terdakwa turun dari mobil sedangkan saksi korban dan lainnya disuruh menunggu di mobil. Namun, hanya sebentar terdakwa balik lagi mengatakan petugasnya tidak ada di kantor. Kemudian, pada tanggal 4 April 2012, terdakwa meminta tambahan uang kepada saksi korban dengan mengatakan, carikan saya uang 10 juta rupiah karena pemilik tanah yang bernama Tasman akan datang meminjam uang untuk pengurusan tanah. Kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar 10 juta rupiah kepada terdakwa dan terdakwa juga membuatkan kwitansi tertanggal 4 April 2012. Sehingga total yang telah diserahkan saksi korban kepada terdakwa berjumlah 35 juta rupiah. 2 minggu setelah menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi korban menanyakan perkembangan pengurusan tanah kepada terdakwa. Selanjutnya, saat terdakwa mengatakan dalam beberapa hari ini tanah akan diukur dan dibuldozer atau diratakan. Beberapa hari setelah itu, saksi korban ikut bersama terdakwa ke Payakumbuh untuk membuldozer dan meratakan tanah yang dimaksud dengan alat berat. Pada saat alat berat masuk, terdakwa dan saksi korban dihadang oleh pemilik tanah. Karena tanah yang diratakan oleh terdakwa adalah tanah milik orang lain, ternyata terdakwa hanya coba-coba saja. Seandainya ada orang yang melarang atau ada pemilik tanah yang datang, terdakwa akan menghentikan membuldozer tanah tersebut. Selanjutnya, saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan dilakukan pengecekan di kantor BPN Payakumbuh. Ternyata pada tahun 2012 sampai saat ini tidak ada terdaftar permohonan pengurusan sertifikat atas nama terdakwa Wirzon ataupun Tasman. Atas perbuatan terdakwa, saksi korban Andri Jaya atau panggilan Haji An mengalami kerugian sebesar 35 juta rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diancam dengan pasal 378 KUHP. Fakta persidangan. Bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta yang terungkap pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, terdakwa, petunjuk, dan barang bukti. Selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi dari saksi Andri Jaya, saksi Andrian Ningsih panggilan Neng, saksi Jawanis Yon Arianti panggilan Anis, saksi Rusdi, saksi Nugrohowati, dan saksi Anas. Selanjutnya, terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban Andri Jaya pada tahun 2011. Bahwa pada bulan Maret 2012 terdakwa mengajak saksi korban bekerja sama membangun perumahan di Payakumbuh. Bahwa terdakwa ada meminta uang kepada saksi korban untuk mengurus sertifikat. Bahwa tanggal 28 Maret 2012 saksi korban
datang ke rumah terdakwa bersama saksi Andrianingsih, saksi Jawanis, dan saksi Rusdi. Bahwa saat itu saksi korban menyerahkan uang sebesar 25 juta rupiah. Bahwa sebagai tanda terima uang, terdakwa membuat kwitansi tertanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri. Bahwa pada kwitansi tertera untuk pembayaran preskot pengurusan sertifikat di Payakumbuh terima dari Haji Andri Jaya. Bahwa pada waktu itu juga ada kesepakatan untuk melihat lokasi di tanah Akabayi Luru Payakumbuh. Bahwa keesokan harinya terdakwa bersama saksi korban, saksi Jawanis, saksi Rusdi, serta saksi Anis berangkat ke Akabayi Luru Payakumbuh untuk mengecek lokasi tersebut. Bahwa sesampai lokasi, terdakwa menunjukkan sebidang tanah yang katanya akan dibangun perumahan bersama dengan saksi korban. Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi korban, terdakwa mengajak saksi korban pergi ke kantor BPN Kabupaten 50 Kota. Sampai di kantor BPN, terdakwa turun dari mobil sedangkan saksi korban dan yang lainnya disuruh menunggu di mobil. Namun hanya sebentar terdakwa balik lagi mengatakan petugasnya tidak ada di kantor. Bahwa kemudian pada tanggal 1 April 2012 terdakwa meminta tambahan uang kepada saksi korban sebesar 10 juta rupiah untuk pinjaman pemilikan tanah yang bernama Tasman. Bahwa sebagai tanda terima uang, terdakwa membuat kwitansi tertanggal 4 April 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa terima dari PT Ambara Jaya bersama. Pada kwitansi tertera pinjaman untuk pemilik tanah. Bahwa kedua kwitansi tersebut terdakwa sendiri yang menulisnya. Bahwa terdakwa pernah mengajak saksi korban ke Payakumbuh menunjukkan lahan yang akan dibangun perumahan untuk meyakinkan saksi korban. Bahwa terdakwa juga menyewa alat berat untuk meratakan lahan. Bahwa ketika alat berat masuk ke dalam lahan dicegat oleh pemilik tanah. Bahwa terdakwa hanya coba-coba saja jika ada yang protes pekerjaan tersebut tidak dilanjutkan. Bahwa terdakwa tidak ada mengurus sertifikat karena uangnya terdakwa digunakan untuk menyewa alat berat. Bahwa terdakwa tidak ada kwitansi menyewa alat berat tersebut. Bahwa saksi korban meminta uangnya dikembalikan. Bahwa uang saksi korban telah terdakwa kembalikan dengan memotong uang terdakwa yang ada pada perusahaan PT Ambara Jaya bersama dan tertera dalam laporan keuangan perusahaan. Bahwa pengembalian uang saksi korban dibuat dengan pengeluaran perusahaan tidak ada diperjanjikan sebelumnya antara terdakwa dan saksi korban Andri Jaya. Bahwa terdakwa tidak ingat kapan didirikan PT Ambara Jaya bersama. Bahwa terdakwa menerima uang untuk pengurusan sertifikat dari Andri Jaya, kemudian terdakwa dan saksi korban dan saksi lainnya mendirikan perusahaan PT Ambara Jaya bersama. Bahwa terdakwa memasukkan modal dalam perusahaan berupa sertifikat-sertifikat tanah dan bahkan uang terdakwa banyak yang belum dikembalikan oleh saksi Andri Jaya di perusahaan. Selanjutnya barang bukti. Bahwa pada barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 buah lembar kwitansi asli tanda tangan tanda terima uang dari Haji Andri Jaya kepada Wirjon tertanggal 28 Maret 2012. 1 buah lembar kwitansi asli tanda terima uang dari PT Ambara Jaya bersama kepada Wirjon tertanggal 4 April 2012. Karena masih diperlukan saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban Haji Andri Jaya. Bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa. Yang kedua, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Yang ketiga, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan keterangan perkataan bohong. Yang keempat, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang. Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Ada 1. Unsur barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa terdakwa Wirjon panggilan Jon alias Datuwak bin Bustamam
dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan diajukan ke persidangan dalam perkara yang sedang diadili karena diduga melakukan tindak pidana penipuan yang mengakibatkan kerugian kepada saksi korban Andri Jaya, bahwa terdakwa Wirjohan panggilan John alias Datuk bin Bustamam selama pemeriksaan persidangan menunjukkan orang yang mempunyai kehendak bebas menjawab dengan baik semua pertanyaan di persidangan serta mengerti akan akibat daripada suatu perbuatan, sehingga terdakwa Wirjohan panggilan John alias Datuk bin Bustamam adalah orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya. Dengan demikian, unsur barang siapa dianggap terpenuhi. Bahwa apakah terdakwa Wirjohan panggilan John alias Datuk bin Bustamam adalah orang atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum setelah mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan jaksa penuntut umum, apakah terpenuhi perbuatan terdakwa Wirjohan panggilan John alias Datuk bin Bustamam. Ada dua unsur: dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta terdakwa dikenalkan oleh saksi Andrian Ningsih kepada saksi korban. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2012 terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk membangun perumahan di Akabiluru, Payakumbuh. Saat itu terdakwa mengatakan terdakwa akan menguasai tanah bagus untuk perumahan dan terdakwa meminta uang kepada saksi korban untuk biaya pengurus sertifikat. Keesokan harinya tanggal 28 Maret 2012 bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Cendana Andalas Blok CC nomor 11 Kecamatan Padang Timur, Kota Padang sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saksi korban datang ke rumah terdakwa bersama saksi Andrian Ningsih panggilan Neng, saksi Rusdi dan saksi Anis. Saat itu saksi korban menyerahkan uang sebesar 25 juta rupiah kepada terdakwa untuk biaya pengurusan sertifikat tanah sebagaimana dipindah terdakwa sebelumnya, dan terdakwa membuatkan kwitansinya. Kemudian pada tanggal 1 April 2012 terdakwa meminta tambahan uang kepada saksi korban untuk pinjaman pemilik tanah atas nama Tasman. Kemudian dibuatkan kwitansi tertanggal 4 April 2019 sehingga total yang telah diserahkan saksi korban kepada terdakwa berjumlah 35 juta rupiah. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, uang tersebut tidak ada digunakan oleh terdakwa untuk mengurus sertifikat tanah, karena sampai saat ini sertifikat tanah tidak keluar atau tanda-tanda mengurus sertifikat tanah pun tidak ada, dan fakta di persidangan yang menurut keterangan terdakwa pemilik tanah bernama Tasman tidak ada dihadirkan di persidangan, serta setelah tanah yang mau diurus sertifikatnya itu ternyata tidak ada. Saksi Andri Jaya meminta kepada terdakwa supaya uangnya dikembalikan, akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan uangnya dari uang saksi Andri Jaya, sehingga atas perbuatan terdakwa saksi korban Andri Jaya dirugikan sebesar 35 juta rupiah. Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis berpendapat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak hukum terbukti terpenuhi perbuatan terdakwa. Ada 3 unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa untuk meyakinkan saksi korban untuk membangun perumahan di Akabiluru, Payakumbuh. Terdakwa mengatakan ada tanah di daerah Payakumbuh sebesar 100 hektar. Tanah itu bagus di pinggir jalan, tanah itu sudah saya kuasai dan saya miliki. 36 hektar sedang diurus sertifikatnya dan tidak ada masalah, bagus untuk perumahan. Mendengar hal tersebut, saksi korban bertanya kepada terdakwa, apakah aman Pak Datuk? Saya tidak biasa main tanah, nanti saya susah jadinya. Lalu terdakwa meyakinkan saksi korban dengan mengatakan, Pak Haji tenang saja, tanah ini sudah lama saya kuasai atau saya miliki dan saya urus. Pak Haji tahu bersih saja, saya yang mengurus semuanya. Untuk urusan lapangan percayakan saja kepada saya. Pak Haji urus saja uangnya. Apakah ada uang sekarang Pak Haji sebesar 25 juta rupiah untuk mengurus tanah? Saya sudah sering menjual beli tanah ini. Oleh karena saksi korban yakin dengan kata-kata terdakwa, maka saksi korban dan terdakwa sepakat untuk bertemu lagi esok harinya di rumah terdakwa. Keesokan harinya pada tanggal 28 Maret 2012 bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Cendana Andalas Blok CC nomor 11
Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saksi Anis. Saksi korban datang ke rumah terdakwa bersama saksi Andrianingsih, panggilan Neng, saksi Rusdi, dan saksi Anis. Saat itu, saksi korban menyerahkan uang sebesar 25 juta rupiah kepada terdakwa untuk biaya pengurusan sertifikat tanah, sebagaimana yang diminta terdakwa sebelumnya dan dibuatkan kwitansi oleh terdakwa. Dan waktu itu juga ada kesepakatan untuk melihat lokasi tanah di AK Biluru, Payakumbuh. Keesokan harinya, terdakwa bersama saksi korban dan saksi Neng, saksi Rusi, serta saksi Anis berangkat ke AK Biluru, Payakumbuh untuk mengecek lokasi yang dimaksud terdakwa. Sampai di lokasi, terdakwa menunjukkan sebidang tanah yang katanya akan dibangun perumahan bersama dengan saksi korban. Setelah itu, untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa mengajak saksi korban pergi ke kantor BPN Payakumbuh. Sesampai di kantor BPN, terdakwa turun dari mobil, sedangkan saksi korban dan lainnya disuruh menunggu di mobil. Namun hanya sebentar, terdakwa balik lagi mengatakan petugasnya tidak ada di kantor. Kesimpulan, berdasarkan uraian-uraian yang dimaksud di atas, di mana baik keterangan para saksi, surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa adanya saling keterkaitan, maka kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara pidana berkesimpulan bahwa terdakwa Wirjon, panggilan John alias Datuak bin Bustamam, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. Bahwa selanjutnya perlu kami pertimbangkan dari sudut kemampuan bertanggung jawab terdakwa yang didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa. Maka berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka kami selaku jaksa penuntut umum berpendapat bahwa tiada terdapat keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari terdakwa karena adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga sudah sepantasnya lah terdakwa mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya itu, dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Akhirnya, sebelum kami membacakan tuntutan pidana atas terdakwa, terlebih dahulu perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, antara lain sebagai berikut. Keadaan yang memberatkan tidak ada. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa masih aktif mengajar sebagai dosen di Universitas Andalas. Berdasarkan uraian yang dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Wirjon, panggilan John alias Datuak bin Bustamam, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wirjon, panggilan John alias Datuak bin Bustamam, dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota. Yang ketiga, menyatakan barang bukti berupa 1 buah lembar kwitansi asli tanda terima uang dari Haji Andri Jaya kepada Wirjon tertanggal 28 Maret 2012. 1 lembar kwitansi asli tanda terima uang dari PT Ambara Jaya bersama kepada Wirjon tertanggal 4 April 2012 dikembalikan kepada saksi korban Haji Andri Jaya. Yang keempat, menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini tertanggal 21 Mei 2019. Saya selaku jaksa penuntut umum Mulyana Sapitri, SHMH, Jaksa Muda dengan NIP 19740920 1997 03 2004. Ucapkan terima kasih.
Nota Pembelaan Perkara Pidana dengan nomor perkara 365-Pit-B-2021 Pengadilan Negeri Padang. Untuk dan atas nama terdakwa, nama lengkap Wirzon panggilan John alias Datuak bin Bustamam. Tempat lahir Bukit Tinggi, umur 61 tahun, tanggal lahir 21 April 1958. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Komplek Cendana Andalas Blok C nomor 11 RT 04 RW 02 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Agama Islam. Pekerjaan dosen Universitas Andalas. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, dan persidangan yang kami muliakan. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini para advokat Nabila Azhara SHMH beserta rekannya Humaira Tiffany SHMH, pengacara dan advokat. Berkantor di Komplek Rindang Alam RT 1 RW 3 nomor 43 Kelurahan Kota Luwak, Kecamatan Pauh, Padang. Berdasarkan surat kuasa khusus telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang nomor 60/Pit/2021 Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 Mei 2021. Setelah kami mempelajari dengan seksama surat tuntutan terhadap diri terdakwa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan Pengadilan Negeri Padang pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, maka perkenankanlah tim penasihat hukum menyampaikan pembelaan atas nama terdakwa Wirzon panggilan Datuak bin Bustamam. Bahwa dengan demikian, selaku penasihat hukum terdakwa mengajukan agar terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Wirzon panggilan John alias Datuak bin Bustamam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wirzon alias John Datuak bin Bustamam dengan pidana penjara 1 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan kota. 3. Mengembalikan harkat dan martabat terdakwa Wirzon alias John Datuak bin Bustamam dalam kedudukan seperti semula. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Sekali lagi, kami sebagai penasihat hukum benar-benar bangga dan menaruh hormat setinggi-tingginya kepada terdakwa, tentang ketegarannya, tentang kesabarannya, tentang bagaimana terdakwa tetap menegakkan martabatnya meski sedang didakwa dengan kejahatan yang luar biasa, yaitu diduga penipuan dan penggelapan. Kesabaran dan ketegaran terdakwa benar-benar mengajarkan kita semua di persidangan ini bahwa ketika Tuhan berkehendak maka manusia haruslah pasrah, tetap berusaha, menunduk serendah debu, dan tetap berdoa setinggi langit. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian kami sampaikan nota pembelaan ini apabila terdapat sikap, tindakan, maupun terucap kata-kata dari kami selaku tim penasihat hukum terdakwa yang kurang berkenan di hati dari pihak manapun selama di persidangan ini, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena bukanlah maksud kami untuk itu. Namun semata-mata hanya bertujuan untuk melakukan pembelaan terhadap terdakwa dalam hal memperoleh keadilan yang hakiki. Dan kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmatnya kepada kita semua, khususnya kepada yang terhormat majelis hakim yang memutus perkara ini. Padang, 21 Mei 2021, ditandatangani oleh Humaira Tiffany SHMH beserta rekan saya Nabila Azhara SHMH selaku penasihat hukum. Sekian dan terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 4 Mei tahun 2019, sidang pembacaan putusan perkara pidana atas nama terdakwa Wirzon PGL alias Datuak bin Bustamam dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Putusan nomor 365/B/2019/PN Padang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama Wirzon PGL John alias Datuak bin Bustamam, tempat lahir Bukit Tinggi, umur 61 tahun, tanggal lahir 24 April 1958, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Komplek Cendana Andalas Dok CC 11 RT 04 RW 02, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Agama Islam, pekerjaan dosen Universitas Andalas. Terdakwa ditahan dalam tahanan kota masing-masing oleh penyidik tidak melakukan penahanan. Penuntut umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019. Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019. Terdakwa Wirzon PGL John alias Datuak bin Bustamam tidak ditahan. Terdakwa menghadap dengan didampingi penasihat hukum terdakwa yang yaitu Nyeke Henora SH, advokat atau pengacara, berkantor di Komplek Rindang Alam RT 01 RW 03 nomor 43 Kelurahan Kota Lua Kecamatan Paung Padang berdasarkan surat kuasa khusus telah didaftarkan ke Panitiaan Pengadilan Negeri Padang nomor 60/PF PID-5 2019/PN Padang tanggal 21 Mei 2019. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang nomor 365/PB/2019/PN Padang pada tanggal 15 Mei 2019 tentang penunjukan majelis hakim. Penetapan Majelis Hakim nomor 365/PID/2019/PN Padang tanggal 16 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan terdakwa, setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Wirzon PGL John alias Datuak bin Bustamam terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 378 KUHP. 2. Mengatur pidana terhadap terdakwa Wirzon PGL John alias Datuak bin Bustamam dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1. Buah lembar kwitansi asli tanda terima uang dari Haji Andri Jaya kepada Wirzon tertanggal 28 Maret 2012. 1 buah lembar kwitansi asli tanda terima uang dari PT Ambara Jaya bersama kepada Wirzon tertanggal 4 April 2012 dikembalikan kepada saksi korban Haji Andri Jaya. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa tidak benar melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi korban Andri Jaya karena uang yang pernah terdakwa terima dari Andri Jaya sudah terdakwa kembalikan kepada saksi Andri Jaya melalui pertanggungjawaban keuangan dalam perusahaan antara terdakwa dengan saksi Andri Jaya yang dituangkan dalam bukti surat lampiran. 1. Bukti surat lampiran. 2. Bukti surat lampiran 3. Bukti surat lampiran 4. Bukti surat lampiran 5. Dan juru saksi Andri yang tidak membayar hak-hak terdakwa dalam perusahaan
di mana harta terdakwa berupa sertifikat tanah digadaikan untuk modal dan operasional perusahaan kerjasama antara terdakwa dengan saksi Andri Jaya. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana karena hubungan terdakwa dengan saksi Andri Jaya adalah hubungan kerjasama dalam mengerjakan proyek perumahan, dan dalam perjanjian kerjasama tersebut segala kerugian yang terjadi ditanggung bersama, dan justru terdakwa tersebut yang mengalami kerugian dalam pelaksanaan kerjasama perusahaan antara modal yang disetor oleh terdakwa yang cukup besar dan belum dapat dipertanggungjawabkan oleh Andri Jaya sebagai salah satu pengurus perusahaan. Oleh karena itu, terdakwa supaya dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan penuntut umum. Setelah mendengar tanggapan penuntut umum dengan replik tertanggal 12 September 2019 terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, pada pokoknya berpendapat pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tidak beralasan, dan penuntut umum tetap pada tuntutan semula dengan alasan: 1. Bahwa penerimaan uang yang pertama 25 juta rupiah oleh terdakwa dari saksi Andri Jaya ada sekitar bulan Maret tahun 2012 secara pribadi, karena perusahaan kerjasama antara terdakwa dengan saksi Andri Jaya baru ada sekitar bulan April 2012. Bahwa pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdakwa ajukan dalam pembelaannya tidak dapat menjadi bukti telah mengembalikan uang dari saksi Andri Jaya, karena penerimaan uang oleh terdakwa dari saksi Andri Jaya adalah secara pribadi dan tidak ada di perjanjian dalam pendirian perusahaan kerjasama antara terdakwa dengan saksi Andri Jaya. Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum dengan duplik secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya yang diajukan terdahulu. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Dakwaan ke-1, bahwa terdakwa Wilson Pegeljon alias Datuak bin Bustamam pada tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 10 WIB dan pada tanggal 4 April 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2012 bertempat di Komplek Cendana Andalas, Blok CC 11 RT 004 RW 002 Kelurahan Andalas, Kota Padang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang, yakni saksi korban Andri Jaya PGL Haji An, supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: bahwa sebelumnya saksi korban Andri Jaya PGL Haji An sudah bekerja sama dengan terdakwa dalam pembangunan proyek perumahan di dalam daerah Balai Baru, Kota Padang. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2012 terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk membangun perumahan di Akabiluru, Bakayulu, Kabupaten 50 Kota. Saat itu terdakwa mengatakan ada tanah di daerah Bakayulu sebanyak 100 hektar. Tanah tersebut bagus di pinggir jalan. Tanah itu sudah saya kuasai dan saya miliki. 36 hektar sedang diurus sertifikatnya dan tidak ada masalahnya, bagus untuk perumahan. Dengan hal tersebut, saksi korban bertanya kepada terdakwa, apakah aman pada tuak? Saya tidak biasa main tanah saya, nanti susah jadinya. Lalu terdakwa meyakinkan saksi korban dengan mengatakan, Pak Haji, tenang saja. Tanah ini sudah lama saya kuasai dan miliki. Pak Haji tahu bersih saja, saya yang mengurus semuanya. Untuk urusan lapangan percayakan kepada saya, Pak Haji urus uangnya saja. Apakah ada uangnya sekarang Pak Haji sebesar 25 juta? Untuk mengurus tanah, saya sudah sering main jual beli tanah ini. Oleh karena itu saksi korban yakin dengan kata terdakwa, maka saksi korban dan terdakwa sepakat untuk bertemu lagi esok di rumah terdakwa. Keesokan harinya tanggal 28 Maret 2012 bertempat di rumah terdakwa di Komplek Cendana Andalas Blok CC nomor 11 Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, sekiranya pukul 10 WIB. Saksi korban Rusdi dan saksi
Jawanis PG Anis. Saat itu saksi korban menyerahkan uang sebesar 25 juta rupiah kepada terdakwa untuk biaya pengurusan sertifikat tanah sebagaimana yang diminta terdakwa sebelumnya. Kemudian pada tanggal 4 April 2012, terdakwa meminta tambahan uang kepada saksi korban untuk mengatakan, cairkan saya uang 10 juta rupiah karena pemilik tanah yang bernama Tasman akan datang meminjam uang untuk pengurusan tanah. Kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar 10 juta rupiah kepada terdakwa untuk membuatkan kwitansinya tertanggal 4 April 2012. Sehingga total yang telah diserahkan ke saksi kepada terdakwa berjumlah 35 juta rupiah. 2 minggu setelah menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi korban menanyakan perkembangan pengurusan tanah kepada terdakwa. Saat itu terdakwa mengatakan dalam beberapa hari ini tanah akan diukur dan dibuldozer atau diratakan. Beberapa hari itu saksi korban bersama terdakwa ke Pakayubu untuk meratakan tanah dimaksud dengan alat berat. Selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan dilakukan pengecekan di kantor BPN Pakayubu. Ternyata pada tahun 2012 sampai saat ini tidak ada terdaftar permohonan pengurusan sertifikat atas nama terdakwa Wirzon atau Tasman. Atas perbuatan terdakwa, saksi korban Andri Jaya panggil Haji An mengalami kerugian sebesar 35 juta rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. Kedua, bahwa terdakwa Wirzon panggil John alias Datuak bin Bustamam pada tanggal 28 Maret 2012 kira pukul 10 dan pada tanggal 4 April 2012 atau tidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2012 bertempat di Komplek Cendana Andalas Blok CC nomor 11 RT 004 RW 002 Kelurahan Andalas, tidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum hak sesuatu barang atas sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2012 terdakwa mengajak saksi korban bekerja sama untuk membangun perumahan di Kalabiru Pakayubu dan saksi korban menyetujuinya. Keesokan harinya tanggal 28 Maret 2012 bertempat di rumah terdakwa di Komplek Cendana Andalas Blok CC nomor 11 Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Sekiranya pukul 10 WIB, saksi korban datang ke rumah terdakwa bersama saksi Andrian Ningsih panggil Neng, saksi Rusdi dan saksi Jawanis panggil Anis dengan menyerahkan uang sebesar 25 juta rupiah kepada terdakwa untuk biaya pengurusan sertifikat tanah. Kemudian terdakwa membuatkan kwitansi tertanggal 28 Maret 2012 dan waktu itu juga ada kesepakatan untuk melihat lokasi tanah di Akabiluru Pakayubu. Keesokan harinya terdakwa bersama saksi korban dan saksi Neng, saksi Rusdi serta saksi Anis berangkat ke Akabiluru Pakayubu mengecek lokasi yang dimaksud terdakwa. Sesampai di lokasi, terdakwa menunjukkan sebidang tanah yang katanya akan dibangun perumahan bersama dengan saksi korban. Setelah itu, untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi ke kantor BPN di Pakayubu. Sampai di kantor BPN, terdakwa turun dari mobil sedangkan saksi korban dan yang lainnya disuruh menunggu di dalam mobil. Namun hanya sebentar, terdakwa balik lagi dengan mengatakan petugasnya tidak ada di kantor. 2 minggu setelah menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi korban menanyakan perkembangan pengurusan tanah kepada terdakwa. Saat itu terdakwa mengatakan dalam beberapa hari ini tanah akan diukur dan diratakan. Selanjutnya, saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan dilakukan pengecekan di kantor BPN Pakayubu. Ternyata pada tahun 2012 sampai saat ini tidak ada terdaftar permohonan pengurusan sertifikat tanah atas nama Wirzon ataupun Tasman. Atas perbuatan terdakwa, saksi korban Andri Jaya panggil Haji An mengalami kerugian 35 juta. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam diancam pidana dalam pasal 372 KUHP menimbang
bahwa terhadap dakwaan penuntut umum terdakwa atau penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan selah nomor 365/PB/2019/PN pada tanggal 20 Juni 2019 yang amarnya sebagai berikut. Mengadili 1. Menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa Wirzon Panggiljon alias Datuak bin Bustamam tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 365/PB/2019/PN Padang atas nama terdakwa Wirzon Panggiljon alias Datuak bin Bustamam tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa untuk pembuktian dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi sebagai berikut. 1. Saksi Andri Jaya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa yang mengenalkan saksi dengan terdakwa adalah saksi Ardian Ningsih Panggilneng, bahwa pada tanggal 27 Maret 2012 terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk membangun perumahan di AK Biluru Payakumbuh. Bahwa ketiga itu terdakwa mengatakan ada tanah di daerah Payakumbuh sebanyak 100 hektar. Tanah itu bagus di pinggir jalan. Tanah itu sudah saya kuasai dan saya miliki. 36 hektar sedang diurus sertifikat dan tidak ada masalah bagus untuk perumahan. Bahwa mendengar hal tersebut, saksi korban bertanya kepada terdakwa, apakah aman Pak Datuak? Saya tidak biasa main tanah, nanti saya susah jadinya. Lalu terdakwa meyakinkan saksi korban dengan mengatakan, Pak Haji tenang saja, tanah ini sudah lama saya kuasai, miliki dan diurus. Pak Haji tahu bersih saja ya, saya saja yang mengurus semuanya untuk urusan lapangan, percayakan saja kepada saya. Pak Haji urus uangnya saja. Apakah ada uangnya sekarang Pak Haji? Sebesar 25 juta rupiah. Untuk mengurus tanah saya sudah sering main jual beli tanah. Bahwa mendengar kata-kata tersebut, saksi korban merasa yakin kepada terdakwa, seorang dosen atau pembesar di UNAN. Bahwa kemudian saksi korban terdakwa sepakat untuk bertemu lagi esok di rumah terdakwa. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 28 Maret 2012 bertempat di rumah terdakwa di Komplek Cendana Andalas Blok CC nomor 11 Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Sekiranya pukul 10 saksi korban datang ke rumah terdakwa bersama saksi Andrian Ningsih Panggilneng, saksi Rusdi dan saksi Anis. Bahwa saat itu saksi korban menyerahkan uang sebesar 25 juta rupiah kepada terdakwa untuk biaya pengurusan sertifikat tanah sebagaimana yang diminta terdakwa sebelumnya. Bahwa sebagai tanda terima uang, terdakwa membuat kwitansi tertanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa pada kwitansi tertera untuk pembayaran preskot pengurusan sertifikat tanah Payakumbuh terima dari Haji Andri Jaya. Bahwa saksi terdakwa waktu itu juga ada kesempatan untuk melihat lokasi tanah di AK Biluru Payakumbuh. Bahwa keesokan harinya terdakwa bersama saksi korban dan saksi Neng, saksi Rusdi serta saksi Anis berangkat ke AK Biluru Payakumbuh mencek lokasi yang dimaksud oleh terdakwa. Bahwa sesampai di lokasi, terdakwa menunjuk sebidang tanah dan yang katanya akan dibangun perumahan bersama dengan saksi korban. Bahwa untuk meyakinkan saksi korban, mengajak saksi korban untuk pergi ke kantor BPN Kabupaten Payakumbuh Kota. Sampai di kantor BPN, terdakwa turun dari mobil, sedangkan saksi korban yang lain disuruh menunggu di mobil namun hanya sebentar terdakwa balik lagi mengatakan petugasnya tidak ada. Bahwa kemudian pada tanggal 1 April 2012 terdakwa meminta tambahan uang kepada saksi korban dengan mengatakan, cairkan saya uang 10 juta karena pemilik tanah yang bernama Tasman akan datang meminjam uang untuk pengurusan tanah. Bahwa kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar 10 juta kepada terdakwa sebagai tanda terima. Terdakwa membuat kwitansi tanggal 4 April 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa diterima oleh PT Ambara Jaya bersama kwitansi tertera pinjaman untuk pemilik tanah. Bahwa ada kerjasama antara saksi dan terdakwa dalam perusahaan PT Ambara Jaya bersama yang didirikan sesudah saksi korban menyerahkan uang tersebut. Bahwa uang yang diberikan saksi korban adalah uang pribadi saksi korban, bukan uang aset perusahaan PT Ambara Jaya, baik uang 25 juta maupun uang 10 juta. Bahwa total yang telah diserahkan saksi korban kepada terdakwa berjumlah 35 juta rupiah.
bahwa sekitar 2 minggu setelah menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi korban menanyakan perkembangan pengurusan tanah kepada terdakwa. Saat itu terdakwa mengatakan dalam beberapa hari ini tanah akan diukur dan diratakan. Bahwa beberapa hari setelah itu saksi korban ikut bersama terdakwa ke Payakumbuh untuk melihat membuldozer atau meratakan tanah dimaksud dengan alat berat. Bahwa pada saat alat berat masuk dihadang oleh pemilik tanah karena tanah yang diratakan oleh terdakwa adalah tanah milik orang lain. Ternyata terdakwa hanya coba-coba saja. Seandainya ada orang lain yang melarang atau pemilik tanah yang datang, terdakwa akan menghentikan membuldozer tanah tersebut. Bahwa setiap saksi korban tanya mengenai pengurusan sertifikat tanah, terdakwa selalu menjawab sedang diurus. Bahwa terdakwa tidak memperlihatkan bukti pengurusan sertifikat kepada saksi korban. Bahwa kemudian saksi korban melakukan pengecekan di kantor BPN Kabupaten 50 Kota. Ternyata pada tahun 2012 sampai saat ini tidak ada terdaftar permohonan pengurusan sertifikat atas nama terdakwa Wirzon ataupun Tasman. Bahwa sampai sekarang uang saksi korban belum dikembalikan oleh terdakwa. Bahwa saksi korban meminta uang dikembalikan oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mau mengembalikan dengan berdalih telah dikembalikan melalui pencatatan di buku perusahaan. Saksi merasa uang yang pernah diterima terdakwa belum dikembalikan oleh terdakwa. Kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib. Bahwa atas keterangan saksi, ada keterangan saksi yang tidak benar dan sebagai keterangan saksi atas keberatan terdakwa, saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya. 2. Saksi Andianingsih panggil Neng pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa sekitar tahun 2012 terdakwa menawarkan kerjasama membangun perumahan di AK Biluru Payakumbuh. Bahwa kemudian saksi mengenalkan saksi korban kepada terdakwa karena saksi korban punya modal. Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban, ada tanah di daerah Payakumbuh sebanyak 100 hektar. Tanah itu saya kuasai dan saya miliki 36 hektar sedang diurus dan sertifikatnya tidak ada masalah, bagus untuk perumahan. Bahwa saat itu mendengar terdakwa meminta uang untuk pengurusan sertifikat. Bahwa kemudian saksi korban terdakwa sepakat untuk bertemu lagi esok hari di rumah terdakwa. Bahwa keesokan harinya tanggal 28 Maret bertempat di rumah terdakwa di Komplek Cendana Andalas, Blok CC nomor 11, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Sekiranya pukul 10 WIB, saksi korban datang ke rumah terdakwa bersama saksi Rusdi dan saksi Anis. Bahwa saat itu saksi melihat korban menyerahkan uang sebesar 25 juta rupiah pada terdakwa untuk biaya pengurusan sertifikat tanah. Bahwa sebagai tanda terima uang, terdakwa membuat kwitansi tertanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa itu juga kesepakatan untuk melihat lokasi tanah di AK Biluru Payakumbuh. Bahwa keesokan harinya terdakwa bersama saksi korban, saksi sendiri, saksi Rusdi, serta saksi Anis berangkat dari AK Biluru Payakumbuh mengecek lokasi yang dimaksud terdakwa. Bahwa sampainya di lokasi, terdakwa menunjukkan sebidang tanah yang katanya akan dibangun perumahan bersama dengan saksi korban. Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi korban, terdakwa mengajak saksi korban untuk ke kantor BPN Kabupaten Kota 50. Sampai di kantor BPN, terdakwa turun dari mobil sedangkan saksi korban dan yang lainnya disuruh menunggu di mobil. Namun hanya sebentar terdakwa balik lagi mengatakan petugas tidak ada di kantor. Bahwa kemudian pada tanggal 4 April 2012 terdakwa meminta tambahan uang kepada saksi korban sebesar 10 juta rupiah kepada terdakwa. Bahwa sebagai tanda terima uang, terdakwa membuatkan kwitansi tertanggal 4 April 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa diterima dari PT Ambara Jaya Bersama. Pada kwitansi tersebut tertera pinjaman untuk pemilik tanah. Bahwa total uang yang telah diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa berjumlah 35 juta rupiah. Bahwa sepengetahuan saksi, uang yang diserahkan kepada saksi korban kepada terdakwa adalah uang pribadi saksi korban karena perjanjian kerjasama belum dibuat. Bahwa saksi korban mendengar dari saksi korban
ketika saksi korban dan terdakwa membuldozer tanah dihadang atau dihalangi oleh pemilik tanah, bahwa kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib, bahwa sampai saat ini uang saksi korban belum dikembalikan oleh terdakwa, bahwa atas keterangan saksi korban terdakwa menerangkan ada yang benar dan ada keterangan saksi yang tidak benar, ada bantahan terdakwa dan menyatakan tetap pada keterangannya. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut, bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban Andri Jaya pada tahun 2012, bahwa pada bulan Maret 2012 terdakwa mengajak saksi korban bekerja sama membangun perumahan di Payakumbuh, bahwa terdakwa ada meminta uang kepada saksi korban untuk pengurusan sertifikat, bahwa tanggal 28 Maret 2012 saksi korban datang ke rumah terdakwa bersama saksi Ardianingsih, saksi Jawanis dan saksi Rusli, bahwa saat itu saksi korban menyerahkan uang sebesar 25 juta rupiah, bahwa sebagai tanda terima uang terdakwa membuatkan kwitansi tertanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri, bahwa pada kwitansi tertera pembayaran reskot pengurusan sertifikat di Payakumbuh diterima dari Haji Andri Jaya, bahwa pada waktu itu juga ada kesempatan untuk melihat lokasi tanah di Akabiluru Payakumbuh, bahwa keesokan harinya terdakwa bersama saksi korban, saksi Jawani, saksi Rusdi, serta saksi Anis berangkat dari Akabiluru Payakumbuh cek lokasi tanah tersebut. Bos sampai di lokasi terdakwa menunjukkan sebidang tanah yang katanya akan dibangun perumahan bersama dengan saksi korban, bahwa untuk lebih meyakinkan saksi korban, terdakwa mengajak saksi korban untuk ke kantor BPN Kabupaten 50 Kota. Sampainya di kantor BPN, terdakwa turun dari mobil sedangkan saksi korban dan yang lainnya disuruh menunggu di mobil. Namun hanya sebentar terdakwa balik lagi mengatakan petugasnya tidak ada di kantor. Bahwa kemudian pada tanggal 1 April 2012 terdakwa meminta tambahan uang kepada saksi korban sebesar 10 juta rupiah untuk pinjaman pemilik tanah yang bernama Tasman. Bahwa sebagai tanda terima uang, terdakwa membuat kwitansi tertanggal 4 April 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa terima dari PT Ambara Jaya Bersama. Pada kwitansi tertera pinjaman pemilik tanah, bahwa kedua kwitansi tersebut terdakwa sendiri yang menulisnya, bahwa terdakwa pernah mengajak saksi korban ke Payakumbuh menunjukkan lahan yang akan dibangun perumahan untuk meyakinkan saksi korban, bahwa terdakwa juga menyewa alat berat untuk meratakan lahan, bahwa ketika alat berat masuk ke dalam lahan dicegat oleh pemilik tanah, bahwa terdakwa hanya coba-coba saja. Ada yang protes pekerjaan tersebut tidak terdakwa lakukan, bahwa terdakwa tidak ada mengurus sertifikat karena uangnya terdakwa gunakan untuk menyewa alat berat, bahwa terdakwa tidak ada kwitansi menyewa alat berat tersebut, bahwa saksi korban meminta uangnya dikembalikan, bahwa uang saksi korban telah terdakwa kembalikan dengan memotong uang terdakwa yang ada pada perusahaan PT Ambara Jaya Bersama dan tertera dalam laporan keuangan perusahaan, bahwa pengembalian uang saksi korban dibuat dengan pengeluaran perusahaan tidak ada di perjanjian sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban Andri Jaya, bahwa terdakwa tidak ingat kapan didirikan PT Ambara Jaya Bersama, bahwa terdakwa menerima uang untuk pengurusan sertifikat tanah dari Andri Jaya. Kemudian terdakwa saksi korban dan saksi lainnya mendirikan PT perusahaan Ambara Jaya, bahwa terdakwa memasukkan modal dalam perusahaan berupa sertifikat tanah dan bahkan uang terdakwa banyak yang belum dikembalikan oleh saksi Andri Jaya di perusahaan. Menimbang bahwa terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan the charge advertisement, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungannya keluarga dan terdakwa ada teman saksi, bahwa terdakwa pernah bercerita kepada saksi bahwa terdakwa adalah melakukan kerjasama dengan korban untuk membangun perumahan di Balai Baru Kota Padang dan di Kota Payakumbuh, bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah yang direncanakan akan
akan dibangun perumahan di Payakumbuh serta karena saksi tidak pernah ke lokasi. Bahwa saksi mendengar dari terdakwa untuk membangun perumahan di Payakumbuh tersebut mereka mendirikan PT yang bernama PT Ambara Jaya Bersama. Bahwa saksi tidak pernah melihat akta pendirian PT tersebut. Bahwa saksi mendengar dari terdakwa, saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa untuk sewa alat berat, akan tetapi saksi tidak pernah melihat kwitansi tanda terima uang tersebut. Bahwa atas keterangan saksi the charge terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. Menimbang atas telah mengajukan ahli bersama bursa SHMH setelah bersumpah menurut agama dan yang dianutnya pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut. Ahli adalah dosen pada Universitas Andalas dan bidang keahlian adalah hukum perdata. Bahwa menurut perjanjian atas perbuatan hukum dari para pihak yang mencerminkan kehendak dari para pihak, bahwa perjanjian lahir atas kemauan dari para pihak tanpa adanya bujuk rayu. Bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hukum hak dan kewajiban. Bahwa dalam sebuah PT dapat saja antara direktur dengan direktur utama melakukan kerjasama secara personal sifatnya lepas dan perbuatan hukum perusahaan. Bahwa bila kerjasama atas nama perusahaan dan terjadi sengketa, maka penyelesaiannya merujuk pada perjanjian yang dibuat. Bahwa perbedaan antara wan prestasi dengan penggelapan adalah wan prestasi jika ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau kesepakatan yang telah ditentukan, sedangkan penggelapan harus ada niat jahat atau mens rea dari seorang untuk melakukan perbuatan dan terpenuhinya unsur-unsur penggelapan. Bahwa jika A dan B melakukan perjanjian kerjasama membangun perumahan tapi objek tanah yang akan dibangun tersebut belum ada atau baru akan ada, perjanjian tersebut tetap dianggap sah jika hal ini diberitahukan sebelumnya kepada para pihak. Atau dengan kata lain, objek yang belum ada tersebut harus disampaikan kepada para pihak. Bahwa jika ada para pihak yang baru berencana membuat suatu perjanjian, maka para pihak tersebut belum terikat dengan perjanjian tersebut atau belum ada hak dan kewajiban masing-masing pihak. Bahwa jika pada tahap rencana ini sudah ada menyerahkan uang dari satu pihak ke pihak yang lain, maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan dalam perjanjian tapi merupakan tindakan personil. Bahwa apabila A menawarkan kepada B untuk mengurus sertifikat tanah dan A telah menerima uangnya pengurusan sertifikat tersebut tapi tidak diurus dan uangnya tidak dikembalikan kepada B, maka hal ini termasuk ke dalam ranah pidana. Bahwa apabila kemudian jika A dan B membuat perjanjian kerjasama secara tertulis, kemudian uang yang telah diterima mengurus sertifikat tersebut dimasukkan ke dalam pengeluaran perusahaan, maka hal ini tidak merupakan bagian pemasukan atau pengeluaran perusahaan karena perusahaan baru akan dibentuk, kecuali ada kesepakatan sebagai modal uang pemasukan atau hukum perdata disebut inbreak. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 buah lembar kwitansi asli tanda terima dan uang dari Haji Andi Jai kepada Wizon tertanggal 28 Maret 2012, 1 buah lembar kwitansi asli tanda terima uang dari PT Ambara Jaya Bersama kepada Wizon tertanggal 4 April 2012. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. 3. Memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong. 4. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Unsur barang siapa. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Menimbang bahwa terdakwa Wirjan
panggil John alias Datuk bin Bustamam dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan diajukan ke persidangan dalam perkara yang sedang diadili karena diduga melakukan tindak pidana penipuan yang mengakibatkan kerugian pada saksi korban Andri Jaya. Menimbang bahwa apakah terdakwa Wirzon panggil John alias Datuk bin Bustamam adalah orang atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan, jaksa penuntut umum setelah mempertimbangkan unsur selanjutnya dakwaan jaksa penuntut umum apakah terbukti terpenuhi perbuatan terdakwa Wirzon panggil John alias Datuk bin Bustamam. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta terdakwa dikenalkan dengan saksi Ardian Ningsih kepada saksi korban. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2012 terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk membangun perumahan di Akabiluru Payakumbuh. Saat ini juga terdakwa mengatakan terdakwa menguasai tanah yang bagus untuk perumahan dan terdakwa meminta uang kepada saksi korban untuk membiayai mengurus sertifikat tanah. Keesokan harinya tanggal 28 Maret 2012 bertempat di rumah terdakwa di Komplek Cendana Andalas Blok CC nomor 11 Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Sekiranya pukul 10 saksi korban datang ke rumah terdakwa bersama saksi Ardian Ningsih, saksi Rusdi dan saksi Anis. Saat itu saksi korban menyerahkan uang sebesar 25 juta rupiah pada terdakwa untuk biaya pengurusan sertifikat tanah sebagaimana yang diminta terdakwa sebelumnya, dan terdakwa membuatkan kwitansi. Kemudian pada tanggal 1 April 2012 terdakwa minta tambahan uang kepada saksi korban untuk peminjaman pemilik tanah atas nama Tasman. Kemudian dibuatkan kwitansinya tertanggal 4 April 2019 sehingga total uang yang telah diserahkan saksi korban kepada terdakwa berjumlah 35 juta rupiah. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, uang tersebut tidak ada digunakan oleh terdakwa untuk mengurus sertifikat tanah karena sampai saat ini sertifikat tanah tidak keluar atau tanda-tanda mengurus sertifikat tanah tidak ada. Dan fakta di persidangan yang menurut keterangan terdakwa pemilik tanah Tasman tidak ada dihadirkan di persidangan setelah tanah yang mau diurus sertifikatnya itu ternyata dia tidak ada. Saksi Andri Jaya meminta kepada terdakwa supaya uangnya dikembalikan, akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan uang saksi Andri Jaya sehingga atas perbuatan terdakwa saksi korban Andri Jaya dirugikan 35 juta rupiah. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa untuk meyakinkan saksi korban untuk membangun perumahan di Akabiluru Payakumbuh, terdakwa mengatakan ada tanah di daerah Payakumbuh sebanyak 100 hektar. Tanah itu bagus di pinggir jalan, tanah itu sudah saya kuasai dan saya miliki. 36 hektar sedang diurus sertifikatnya dan tidak ada masalah bagus untuk perumahan. Mendengar hal tersebut, saksi korban bertanya kepada terdakwa apakah aman pada tuak. Saya tidak biasa main tanah dan saya susah jadinya. Lalu terdakwa meyakinkan saksi korban dengan mengatakan, Pak Haji tenang saja, tanah ini sudah lama saya kuasai dan miliki dan diurus. Pak Haji tahu bersih saja dengan ngurus semuanya. Untuk urusan lapangan percayakan saja kepada saya. Pak Haji urus saja. Apakah ada uang sekarang Pak Haji sebesar 25 juta rupiah untuk mengurus tanah? Saya sudah sering main jual beli tanah. Oleh karena itu saksi korban yakin dengan kata terdakwa, maka saksi korban dan terdakwa sepakat untuk bertemu lagi esok hari di rumah terdakwa. Keesokan harinya tanggal 28 Maret 2012 bertempat di rumah terdakwa di Komplek Cendana Andalas Blok CC nomor 11 Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Sekiranya pukul 10 WIB saksi korban datang ke rumah terdakwa bersama saksi Ardian Ningsih, panggil Neng, saksi Rusdi, saksi Anis. Saat itu saksi korban menyerahkan sebesar 25 juta rupiah kepada terdakwa untuk biaya pengurusan sertifikat tanah sebagaimana yang telah diminta terdakwa sebelumnya dan dibuatkan kwitansi oleh terdakwa pada waktu itu juga, dan ada kesepakatan untuk melihat lokasi tanah di Akabiluru Payakumbuh keesokan harinya. Terdakwa bersama saksi korban dan saksi Rusdi serta saksi Anis berangkat ke Akabiluru Payakumbuh mengecek lokasi dimaksud terdakwa. Sampai di lokasi terdakwa menunjukkan sebidang tanah yang
Katanya akan dibangun perumahan bersama dengan saksi korban. Setelah itu, untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa mengajak korban ke kantor BPN Payakumbuh. Sampai di kantor BPN, terdakwa turun dari mobil, sedangkan saksi korban dan yang lainnya disuruh menunggu di mobil, namun hanya sebentar. Terdakwa balik lagi mengatakan petugasnya tidak ada di kantor. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan diperoleh fakta, pada tanggal 1 April 2012 terdakwa meminta tambahan uang kepada saksi korban dengan mengatakan, cairkan saya uang 10 juta rupiah karena pemilik tanah yang bernama Tasman akan datang meminjam uang untuk pengurusan tanah. Kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar 10 juta rupiah kepada terdakwa, dan terdakwa membuatkan kwitansi tertanggal 4 April 2019 sehingga total uang yang telah diserahkan ke saksi korban kepada terdakwa berjumlah 35 juta rupiah. Bahwa 2 minggu setelah menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi korban menanyakan perkembangan pengurusan tanah kepada terdakwa. Saat itu terdakwa mengatakan dalam beberapa hari ini tanah akan diukur dan dibuldozer atau diratakan. Beberapa hari setelah itu, saksi korban ikut bersama terdakwa ke Payakumbuh untuk membuldozer atau meratakan tanah yang dimaksud dengan alat berat. Pada saat itu alat berat masuk, terdakwa dan saksi korban dihadang oleh pemilik tanah karena tanah yang diratakan oleh terdakwa adalah tanah milik orang lain. Bahwa saksi korban melakukan pengecekan di kantor BPN Payakumbuh, ternyata pada tahun 2012 sampai saat ini tidak ada terdaftar permohonan pengurusan sertifikat tanah atas nama terdakwa Wirzon ataupun Tasman. Kemudian saksi korban minta uang dikembalikan, namun terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban. Selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib. Menimbang bahwa berdasarkan uraian perkembangan di atas, majelis berpendapat untuk dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, baik dengan garangan perkataan bohong, menurut hukum terbukti terpenuhi perbuatan terdakwa. Unsur membujuk orang atau supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan hutang. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. 1. Bahwa kepada saksi Andri Jaya pada awal terdakwa menyampaikan kata-kata ada tanah di daerah Payakumbuh sebanyak 100 hektar, tanah itu bagus di pinggir jalan, tanah itu sudah saya kuasai dan saya miliki. 36 hektar sedang diurus sertifikatnya dan tidak ada masalah bagus untuk perumahan. Dengan hal tersebut, saksi korban bertanya kepada saya susah jadinya. Lalu terdakwa meyakinkan saksi korban dengan mengatakan, Pak Haji tenang saja, tanah ini sudah lama saya kuasai atau saya miliki dan diurus. Pak Haji tahu persis saja yang saya mengurus semuanya. Pak Haji hanya urus uangnya saja. Apakah ada sekarang uangnya Pak Haji sebesar 25 juta rupiah? Untuk mengurus tanah saya sering main jual beli tanah ini. Karena saksi korban mengetahui terdakwa seorang dosen atau petinggi di Universitas Andalas, telah penampilannya dan gaya bicara terdakwa yang meyakinkan, membuat saksi korban mau menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar 25 juta rupiah. Yang menurut terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk mengurus sertifikat tanah. Namun berdasarkan keterangan saksi menurut Guawati, pegawai pada kantor BPN Kabupaten 50 Kota, tidak ada permohonan pembuatan sertifikat tanah atas nama Wirzon atau Tasman sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang. Bahwa 2 minggu setelah menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi korban menanyakan perkembangan pengurusan tanah kepada terdakwa. Saat itu terdakwa mengatakan dalam beberapa hari ini tanah akan diukur dan dibuldozer atau diratakan. Bahwa beberapa hari ini setelah saksi korban ikut bersama terdakwa ke Payakumbuh untuk membuldozer atau meratakan tanah yang dimaksud dengan alat berat. Pada saat alat berat masuk, terdakwa dan saksi korban dihadang oleh pemilik tanah. Karena tanah yang diratakan oleh terdakwa adalah tanah yang milik orang lain, yakni tanah milik Anas yang sudah bersertifikat atas nama Anas. Ternyata terdakwa hanya coba-coba saja. Seandainya ada orang yang melarang atau ada pemilik tanah yang datang, terdakwa tidak akan menghentikan buldozer tanah tersebut. Menimbang bahwa pendapat ahli berpendapat hubungan hukum antara terdakwa dengan saksi Andri Jaya adalah hubungan perdata dibuat dengan perjanjian kerjasama, maka dalam hal salah satu pihak tidak mematuhi hal-hal yang telah diperjanjikan, maka penuntut hukum
adalah tuntutan ingkar janji atau wan prestasi, bukan tuntutan secara hukum pidana dengan tuntutan kepada terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan. Menimbang bahwa mengenai pembelaan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut, bahwa untuk lebih meyakinkan saksi korban, terdakwa mengajak saksi korban pergi ke kantor BPN Kabupaten Cimahi Kota. Sampai di kantor BPN, terdakwa turun dari mobil, sedangkan saksi korban dan yang lainnya disuruh menunggu di mobil. Namun hanya sebentar, terdakwa balik lagi dan mengatakan petugasnya tidak ada di kantor. Bahwa kemudian pada tanggal 1 April 2012, terdakwa meminta tambahan uang kepada saksi korban sebesar 10 juta rupiah untuk pinjaman pemilik tanah yang bernama Tasman. Bahwa saat itu saksi korban menyerahkan uang sebesar 25 juta rupiah. Bahwa sebagai tanda terima uang, terdakwa membuat kwitansi tertanggal 28 Maret yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri. Bahwa pada kwitansi tertera untuk pembayaran preskot pengurusan sertifikat tanah di Payakumbuh diterima dari Haji Andri Jaya. Bahwa pada waktu itu juga ada kesempatan untuk melihat lokasi tanah di Akabuluru Payakumbuh. Bahwa keesokan harinya terdakwa bersama saksi korban, saksi Jawani, saksi Rusdi, serta saksi Anis berangkat dari Akabuluru Payakumbuh mengecek lokasi tanah tersebut. Bahwa sesampainya di lokasi, terdakwa menunjukkan sebidang tanah yang katanya akan dibangun perumahan bersama dengan saksi korban. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas tersebut, penerimaan uang yang pertama 25 juta rupiah oleh terdakwa dari saksi Andri Jaya adalah sekitar bulan Maret tahun 2012 secara pribadi karena perusahaan kerjasama antara terdakwa dengan saksi Andri Jaya baru ada sekitar bulan April 2012. Dan dengan kata lain, penerimaan uang oleh terdakwa dari saksi Andri Jaya adalah antar pribadi antara terdakwa dengan saksi Andri Jaya karena perusahaan yang didirikan setelah penerimaan uang terdakwa dari saksi Andri Jaya. Menimbang bahwa mengenai pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdakwa ajukan dalam pembelaannya tidak dapat menjadi bukti telah mengembalikan uang dari saksi Andri Jaya karena telah penerimaan uang oleh terdakwa dari saksi Andri Jaya secara pribadi tidak ada diperjanjikan dalam pendirian perusahaan kepada terdakwa dengan saksi Andri Jaya untuk menyatakan bahwa uang yang pernah diterima oleh saksi Andri Jaya akan dikompensasi dengan modal store atau in-bank. Terdakwa dalam perusahaan kerjasama PT Ambara Jaya. Dengan demikian pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tidak beralasan hukum harus ditolak. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan dan terbukti sah dalam meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1. Menimbang bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan pemaaf atau pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus tetap dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa antara terdakwa dan saksi korban Andri Jaya telah terjadi hubungan kerjasama dalam perusahaan yang dalam perjalanan perusahaan setelah berjalan terjadi sengketa dalam pengelolaan atau mengenai hak dan kewajiban pengurusan di antara terdakwa sendiri yang telah mengeluarkan uang atau modal besar dalam perusahaan dan sampai perkara akuo di proses hukum. Terdakwa merasa dirugikan dalam perusahaan PT Ambara Jaya yang dalam hal ini saksi Andri Jaya sebagai pengurus harus bertanggung jawab dan terdakwa tidak mau mengembalikan uang saksi Andri Jaya sebesar 35 juta rupiah dan menganggap uang saksi Andri Jaya telah diakomodir menjadi pengeluaran perusahaan dan terdakwa adalah seorang dosen aktif mengajar sampai sekarang. Berdasarkan latar belakang tersebut, majelis hakim berpendapat kepada terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagai mana ditentukan dalam pasal 14A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa mengenai barang bukti, 1 buah kwitansi asli tanda terima dari
Haji Andri Jaya kepada Wirjen tertanggal 28 Maret 2012 satu buah lembar kwitansi asli tanda terima uang dari PT Ambara Jaya bersama kepada Wirjen tertanggal 4 April 2012 karena masih diperlukan saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban Haji Andri Jaya. Menimbang untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka diperlukan pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan tidak ada. Keadaan yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa bersikap sopan dan dalam persidangan. Terdakwa masih aktif mengajar sebagai dosen di Universitas Andalas. Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar perkara. Memperhatikan pasal 378 KUHP, pasal 14A KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan mengadili. Menyatakan terdakwa Wirjen Pegeljon alias Datuak bin Bustamam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wirjen Pegeljon alias Datuak bin Bustamam dengan pidana penjara selama 7 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan kota yang dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan sisa hukuman tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum atau berdasarkan keputusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum lewat masa percobaan 1 tahun habis. 5. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah lembar kwitansi asli tanda terima uang dari Haji Andri Jaya kepada Wirjen tanggal 28 Maret 2012, 1 buah lembar kwitansi asli tanda terima dari PT Ambara Jaya bersama kepada Wirjen tanggal 4 April 2012 dikembalikan kepada saksi korban Haji Andri Jaya. 6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikianlah putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 oleh kami Adeoki sebagai SHMH sebagai Hakim Ketua, Agnes Sinaga SHMH dan Ina Herlina SHMH sebagai masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tertanggal 24 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Hafiza SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Kamis tanggal 12 September 2012 oleh kami Adeoki sebagai SHMH sebagai Hakim Ketua, Agnes Sinaga SHMH, Ina Herlina SHMH sebagai masing-masing hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Hafiza SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dihadiri oleh Mulyana Safitri SHMH penuntut umum dan terdakwa beserta penasihat hukumnya. Dinyatakan selesai. Bagaimana terdakwa? Apakah dari pembacaan putusan dapat diterima? Siap diterima yang mulia. Baik. Sidang perkara pidana dengan nomor perkara 365 PID B garing 2019 garing PN Padang dinyatakan ditutup.